Shalom, selamat pagi. Yuk kita nyanyi ya. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. 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 Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Ini salah satu lagu yang bagus kalau kita mau saat teduh dan kita nyanyi lagu ini dengan kesungguhan hati kita, maka kita sedang tanpa sadar sebenarnya sedang meneduhkan diri kita ya. Itu seperti menurunkan frekuensi otak kita ya, supaya kita bisa teduh. Karena kalau yang namanya saat teduh ya harus teduh ya. Kita mengizinkan Tuhan berbicara dari kedalaman hati kita ya, bukan di pikiran kita. Nanti pikiran itu akan mencerna apa yang kita dapat dari renungan kita ya. Saya belajar ketika sedang merenungkan satu bagian firman Tuhan dan saya nggak ngerti. Kalau dulu biasanya saya akan segera cari bahasa Inggrisnya, saya cari bahasa aslinya ya. Saya baca berbagai terjemahan dan saya coba tafsirkan, saya paksa dengan otak saya. Ya, ujung-ujungnya tuh jadi seperti cucukologi ya, berusaha mencocok-cocokkan. Tapi ketika saya setelah baca itu, saya teduh ya, saya endapkan gitu. Jadi kalau kita seperti misalnya membuat kopi ya, mungkin kita mengaduk ya, kopi tubruk itu. Setelah itu kita perlu diamkan ya, biar sisa-sisanya itu mengendap ya. Nah, waktu kita sudah teduh, nanti yang muncul dari kedalaman hati kita itu sesuatu yang seringkali memang dari Tuhan ya, karena roh kita kan sudah lahir baru ya. Lalu nanti kita diingatkan ayat-ayat yang pernah kita baca, kita diingatkan pengalaman kita, pengalaman seseorang, sehingga waktu kita merenungkan firman tersebut itu menjadi jelas ya, sering menjadi rema, kemudian jadi iman. Nah, ini membutuhkan satu seni yang namanya menantikan Tuhan ya, waiting on God. Ada buku-buku lama yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah sekarang bersama Tuhan ya. Ada Andrew Murray, ada kalau tahun 80-an tuh ada Kenneth Hagin, ada lagi banyak ya. Mereka tuh menuliskan seni yang hilang tentang menantikan Tuhan. Sebenarnya itu ayatnya ada ya, di Kisah Rasul pasal 2.
Kalau kita baca di sana, itu ada satu kebiasaan murid-murid itu menantikan Tuhan dalam doa dan puasa. Mereka sedang berdoa, sedang memuji Tuhan, sedang menanti-nantikan Tuhan sambil berpuasa. Lalu Roh Kudus berbicara kepada mereka dan dikatakan untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang sudah disiapkan bagi mereka. Nah, setelah mereka mendapatkan firman itu, mereka nggak langsung bertindak, ya mereka nggak langsung buat panitia misalnya langsung bekerja dengan segera, tapi sebaliknya mereka berdoa lagi, mereka berpuasa lagi, lalu mereka menumpangkan tangan mereka atas Barnabas dan Saulus, lalu membiarkan Roh Kudus menuntun mereka. Nah, selanjutnya kalau baca itu perjalanan pelayanan atau trip pelayanan Paulus, ya namanya masih Saulus waktu itu ya, Barnabas dan Saulus yang sangat luar biasa. Nah, ada ayat di Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, ini salah satu ayat yang perlu kita ingat, dan saya kira hari ini kita renungkan ya ayat ini berulang-ulang. Coba saya baca lagi ya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi ada salah satu cara praktis membedakan apakah suatu ide yang walaupun baik itu berasal dari Tuhan atau tidak. Ya. Salah satu caranya adalah apakah waktu kita mendapatkan ide tersebut kita langsung bergerak, bertindak, kita langsung terburu-buru, ya seperti ada dorongan yang seperti menekan kita, ataukah sebaliknya dorongan itu ada tapi tidak terlalu kuat ya, tapi ya selalu ada. Jadi artinya melalui waktu itu diuji. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga kadang-kadang ada tindakan-tindakan tertentu yang perlu segera dilakukan ya. Bagaimana membedakannya? Ya lewat pengalaman ya, berjalan bersama Tuhan kita akhirnya akan bisa membedakan yang mana dorongan dari Tuhan yang mendesak untuk segera dilakukan, yang mana itu dorongan dari emosi kita atau tekanan orang lain ya. Saya sering ambil contoh salah satu perbedaan Daud ya dan Saul. Kalau Saul waktu dia sudah jadi raja, dan kira-kira sudah 2 tahun dia memerintah. Nah, waktu itu dia mau pergi berperang, lalu dia nunggu Samuel. Karena Samuel harus datang mempersembahkan korban, baru Saul akan pergi berperang. Tapi setelah menunggu 7 hari, Samuel itu belum datang juga ya. Kalau bahasa sekarang kelihatannya pesawat terbangnya delay ya. Tapi Samuel gak kirim pesan lewat WhatsApp atau lewat telepon. Jadi akhirnya Saul mengambil tindakan ya untuk segera mengambil bagian atau melakukan tugas yang harusnya Samuel lakukan. Ya, dia tergesa-gesa. Kenapa? Karena rakyat sudah berserak-serak menekan dia, sudah bersorak-sorak berusaha meninggalkan dia. Sepertinya Saul ini nggak mengambil keputusan, lalu karena tekanan itu Saul mengambil keputusan melakukan tugas yang bukan menjadi bagian dia. Dan itu awal untuk selanjutnya dia ditolak oleh Tuhan. Nah sebaliknya Daud, ini situasinya lebih parah. Dia mengalami tekanan yang besar di Ziklag. Karena kalau kita baca di sana, dikatakan di situ di 1 Samuel pasal terakhir ya, itu Daud sangat terjepit karena rakyat mengancam mau melempari Daud dengan batu. Ya, ancaman sudah nyawa. Ya, bukan lagi soal kehilangan pengikut, tapi sudah nyawa. Tapi Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, jadi dia fokus dulu kepada Tuhan. Ya, walaupun dalam waktu yang mungkin relatif singkat, tapi dia putuskan menantikan Tuhan, baru dia bertindak. Ya, ini ayat-ayat yang penting ya perlu kita camkan di Amsal 19 ayat 2 ini ya.
tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi tidak cukup hanya semangat, ya. Perlu tahu dengan semangat itu apa yang perlu dikerjakan, apa yang tidak perlu dikerjakan. Ya, jadi jangan tergesa-gesa, ya. Tergesa-gesa akan salah langkah. Saya ingat dulu pengalaman sekian tahun yang lalu, ya, sudah lama sekali. Waktu itu lapangan terbang di Jakarta itu masih ada yang di Kemayoran untuk dalam negeri, dan yang luar negeri internasional itu ada di Halim Perdana Kusuma, ya. Yang Kemayoran sekarang udah ditutup, ya, pindah ke Soekarno Hatta, tapi yang Halim Perdana Kusuma masih ada. Nah, waktu itu kami, ya, saya masih SMP, dengan ibu saya, ya, dengan adik-adik saya, kami mau terbang ke Singapura. Nah, waktu itu kami terlambat tiba di Halim Perdana Kusuma, ya. Jadi begitu mendarat, bukan mendarat, ya, begitu turun dari mobil, waktu itu diantar sama om, ya, om saya. Begitu kami turun, karena sudah waktunya ngepas, lalu dengar pengumuman bahwa penerbangan ke Singapura, ya, SQ berapa begitu, ya, sudah dipersilakan penumpangnya untuk naik pesawat, ya. Wah, dengar begitu saya panik, ya, langsung buru-buru, ayo cepat, ya. Kami jalan ke arah yang salah, ya. Ternyata pintu masuknya bukan di tempat yang saya ajak adik-adik saya untuk segera lari gitu, ya. Lalu tante di belakang teriak-teriak, salah, pintu masuknya di sini. Jadi tergesa-gesa tapi salah langkah, karena nggak tahu bahwa pintu masuknya itu ternyata di tempat kami turun dari mobil, itu pintu masuknya di situ. Tapi karena nggak tahu dan panik, langsung tergesa-gesa mengambil arah justru ke pintu keluar. Jadi setelah dipanggil, ya, kami balik arah lagi, dan ya ini hebatnya Tuhan, ya, walaupun kami sudah terlambat sebenarnya, begitu kami sampai masuk ke dalam check-in, ternyata sebagian penumpang itu sudah siap-siap naik pesawat, sebagian sudah antri, jadi relatif sepi. Jadi begitu kami sampai, ya, di bagian check-in itu masih dibuka, ya, masih bisa masuk. Langsung koper kami dibawa, ya. Terus walaupun kami termasuk orang-orang yang terakhir, tapi kami nggak terlambat, ya. Nah, ini yang salah satu contoh, ya, tergesa-gesa tapi salah langkah, ya. Ada terjemahan bahasa Inggris juga bagus nih, ya. Enthusiasm without knowledge is no good. Ya. Jadi antusiasme tanpa pengetahuan itu juga nggak baik, ya. Kalau tergesa-gesa kita akan buat banyak kesalahan. Jadi biasakan punya hati yang teduh, ya. Bagaimana caranya? Ya, kalau pagi, ya, coba teduh, kalau bisa main musik atau nyanyi, ya, nyanyikan satu lagu yang membuat kita teduh di hadapan Tuhan, ya. Itu melatih kita untuk istilahnya tuh memasang antena rohani kita, sehingga kita tuh bisa tangkap tuntunannya yang seringkali tidak selalu langsung bisa diterjemahkan dengan akal kita, ya. Kadang-kadang ada dorongan saja dari Tuhan yang tiba-tiba muncul, lalu kita lakukan saja, ya. Tentu saya percaya itu bukan hal yang berbahaya, karena Tuhan pasti melindungi. Poinnya begini, kalau Tuhan gerakan kita lakukan sesuatu, saya percaya itu sesuatu yang aman, ya, relatif aman. Artinya dia nggak akan menjerumuskan kita. Walaupun ada saat-saat di mana kita harus mengambil sikap, ya, melompat gitu istilahnya. Ada satu perkataan hamba Tuhan Smith Wigglesworth, ya. Dia bilang begini, fear looks, ya, faith jumps. Ketakutan itu membuat kita lihat kiri, lihat kanan, tapi kalau iman itu melompat, ya. Jadi ini gabungan antara iman bertindak dengan pengetahuan yang kita miliki dari Tuhan, ya.
God is good all the time. Amin.